Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman-teman masih semangat untuk melanjutkan kegiatan PJJ pada hari ini. Baik, teman-teman sebelum kita melanjutkan PJJ, kita berdoa terlebih dahulu. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik, teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas materi tematik ya. SBDP tentang kerajinan dari bahan alam dan hiasan dari bahan buatan ya. Materinya masih di tema 3, subtema yang keempat. Untuk materi yang akan kita bahas ada 2, teman-teman. Yang pertama, kerajinan dari bahan alam, dan yang kedua, hiasan dari bahan buatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan teman-teman setelah menyimak video materi yang Ibu sampaikan ini, nantinya teman-teman dapat membuat kerajinan dari bahan alam atau dari bahan buatan ya dengan bimbingan dari orang tua di rumah. Baik, teman-teman langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kerajinan dari bahan alam. Teman-teman dapat menemukan bahan-bahan alam di lingkungan sekitar teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman masih ingat nggak apa itu bahan alam? Nah, pengertian bahan alam sudah kita pelajari di tema 2. Ya. Nah, betul sekali. Bahan alam itu merupakan semua bahan-bahan yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan rumah. Ya teman-teman ya. Banyak sekali bahan-bahan alam yang bisa kita temukan di antaranya ya. Contoh bahan-bahan alam yang bisa kita temukan yaitu yang pertama adalah cangkang kerang. Nah, berikut ini beberapa contoh cangkang kerang teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah ranting. Nah, seperti ini ranting ya, insya Allah di sekitar rumah teman-teman bisa teman-teman temukan. Kemudian ada daun kering. Nah, daun kering juga pasti insya Allah bisa teman-teman temukan. Kemudian yang keempat adalah biji-bijian. Ya, seperti ini. Kemudian yang kelima adalah cangkang telur ya teman-teman ya. Ini merupakan bahan-bahan alam ya yang teman-teman bisa temukan di lingkungan sekitar teman-teman, terutama insya Allah di rumah ada ya, di sekitar rumah ada. Kemudian teman-teman selanjutnya bahan-bahan alam dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan ya teman-teman. Apa itu kerajinan? Ada yang tahu? Ya, kerajinan itu adalah hasil dari proses pembuatan karya seni yang bisa dipakai atau bisa digunakan sebagai hiasan, teman-teman. Kemarin teman-teman sudah membuat hiasan ya dari bahan alam. Nah, kemudian sekarang insya Allah nanti teman-teman akan praktek membuat kerajinan yang bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Contoh dari kerajinan dari bahan alam yang bisa dipakai diantaranya bingkai foto. Nah, berikut ini ada contoh kerajinan dari bahan alam yaitu bingkai foto yang dihias dari bijian. Kemudian contoh lainnya masih dari bingkai foto yang dihias dari cangkang telur. Kemudian contoh lainnya yaitu tempat tisu yang dihias dari cangkang kerang. Nah, ini semua contoh kerajinan yang bisa dipakai ya sebagai hiasan atau bisa kita gunakan seperti tempat tisu, teman-teman. Baik, teman-teman selanjutnya yaitu hiasan dari bahan buatan. Ya, teman-teman, selain dari bahan alam, teman-teman juga bisa membuat hiasan atau kerajinan dari bahan buatan, teman-teman ya. Nah, bahan buatan teman-teman bisa peroleh dari barang-barang bekas seperti contohnya yang pertama yaitu koran bekas. Nah, teman-teman tahu ya, insya Allah koran bekas seperti itu. Kemudian yang kedua dari kardus.
Ya, dari kardus kita bisa membuat hiasan ya. Kemudian yang ketiga yaitu kemasan minuman. Nah, kemudian yang keempat dari botol plastik. Kemudian yang kelima dari plastik bekas kemasan serbuk minuman. Ini bisa kita gunakan ya untuk membuat kerajinan atau hiasan dari bahan buatan, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan koran, kardus ya, kemudian kemasan kaleng minuman, kemudian kemasan botol plastik atau kemasan serbuk minuman ya. Teman-teman bisa gunakan bahan-bahan buatan ini untuk membuat kerajinan atau hiasan. Baik, kemudian contohnya teman-teman ya, teman-teman selain bahan alam, bahan buatan juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan atau hiasan ya seperti tadi. Nah, contohnya teman-teman perhatikan di sini ya, contoh yang pertama ada tas ya, tas dengan hiasan dari koran bekas ya. Kemudian yang kedua yaitu ada pot tanaman dari botol minuman. Teman-teman bisa menggunakan ya botol bekas minuman untuk membuat pot tanaman. Kemudian yang ketiga ada contoh bingkai foto terbuat dari kardus ya teman-teman ya, hiasannya dari kardus. Kemudian ada ranting-rantingnya juga nih sama daun ya teman-teman ya. Contoh lainnya teman-teman ya, hiasan dari bahan buatan yaitu tas anyaman dari plastik serbuk jus ya. Ini sebenarnya itu dari bahan tak terpakai ya, kemasan minuman serbuk ya, jus itu dikumpulkan kemudian digunakan untuk membuat anyaman. Jadilah tas seperti ini. Bagus ya teman-teman ya. Nah, ini pemanfaatan untuk membuat kerajinan dari barang bekas teman-teman. Kemudian contoh lainnya. Nah, ini ya tadi ya pot bunga dari botol plastik bekas ya. Jadinya dari botol aqua bisa menjadi kerajinan ya atau hiasan menjadi pot bunga seperti ini, jadi cantik ya teman-teman. Itu ya materi kita hari ini teman-teman ya tentang kerajinan atau hiasan dari bahan alam dan bahan buatan. Nanti tugasnya teman-teman silakan bisa membuat ya kerajinan atau hiasan dari bahan alam atau bahan buatan. Pilih salah satu saja, silakan nanti dikerjakan di rumah ya teman-teman ya. Nanti jika selesai teman-teman bisa bawa ya pas PTM ataupun tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Nanti Ibu berikan waktu biasa ya kalau praktek SBDP Ibu berikan waktu 1 minggu ya. Kalau teman-teman sudah jadi silakan bisa dibawa pada saat PTM ke sekolah ya teman-teman ya. Nah itu saja teman-teman yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Silakan nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Nanti kita kembali lagi ke grup diskusi ya teman-teman ya. Kita cukupkan penjelasan materi ini dengan membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman tetap semangat belajar. Jaga kesehatan. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.